Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Muhsin Syarif. Alhamdulillah yang selalu membina para santri dan santri, baik itu dari pelosok timur ya, namanya Yayasan Al-Sarwi, tapi punya kiprah berbalik arah masuk ke wilayah Maluku dan sekitarnya. Alhamdulillah, patut kita apresiasi. Semoga Allah memberikan kesehatan, Allah jaga, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, para santri-santri yang dibina di sini, insya Allah doa-doa terbaik kalian itu jangan sampai terlewatkan. Dalam sudut kalian selalu mendoakan semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan pada malam ini juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Bataliyah Atmanar, orang tua kita, apa ya? Orang tua ya. Alhamdulillah. Kakak kita, semoga Allah beri kesehatan jasmani rohani. Yang tadi sempat kita dengar Ustazah minta doa, semoga Allah mudahkan jodohnya. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Nggak pakai lama-lama. Kita doa supaya Allah percepat jodohnya. Ya, alhamdulillah. Yang selalu bersinergi baik dengan Yayasan Al-Sarwi, Yayasan Quran Riu, bahkan Yayasan Ustazah sendiri, Yayasan Bunda Fatimah ya, nama itu diambil dari nama almarhumah yang dari kita doakan juga ibunda dari Ustazah pada yang tadi kita kirimkan doa tahdir zikir kepada para almarhum dan almarhumah tadi. Alhamdulillah, para santri sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan ini pertemuan dadakan ya, yang tadinya hanya kita isi dengan doa tahdir, tapi kenapa saya sampaikan Ustazah kalau bisa mampir untuk lihat sekalian anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar di sini, setidaknya sedikit memberikan spirit, menghidupkan kembali ingatan kita bagaimana jiwa-jiwa yang menuntut ilmu itu seperti apa, supaya kita di sini hanya bukan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh para ustaz atau para ustazah, tapi ada hal-hal lain yang perlu diberikan semangat untuk kalian semua. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah semoga 20 sampai 30 menit ke depan ya, kalian insyaallah kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat agama, motivasi dari Ustazah Bada. Insyaallah Ustazah Bada sudah berada dengan kita, mungkin kalau santri Quran Riu tidak asing lagi ya, karena beliau cukup lama dengan Yayasan Quran Riu di Bukit Duri. Kemudian kalau di Al-Sarwi mungkin pertama kali saja. Iya benar. Insyaallah. Pertama kali makanya tadi saya desak Ustazah harus sampai di sini. Kalau di sini memang meniatkan terus ya. Putus hubungan dengan nyamuk. Karena udah diniatkan, udah sering kita kapan kita selalu ke Ustaz Muhsin. Karena Ustazah Bada tinggal dekat dari sini. Hanya Ustaz sengaja harus desak sampai di sini biar
kalau nyasar ke sini pasti tahu ada anak-anak dari Maluku di sini. Jadi alhamdulillah. Ustaz Dada ini punya latar belakang pendidikan S1 pendidikan di Darussalam Ambon. Alhamdulillah beliau lulus dari Darussalam tahun berapa Ustaz? 2013 lanjut ke Jakarta S2 di UNJ Universitas Negeri Jakarta. Lanjutan linear pendidikannya juga masih di pendidikan. Jadi alhamdulillah ketemu dengan anak-anak dari timur Indonesia sana belajar di sini, sudah cara menuntut ilmu di sini, insya Allah. Jadi beliau punya pengalaman dalam pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan anak-anakku, adik-adikku sekalian, ya, kita banyak mengingat, ya, motivasi, apalagi ini berkaitan dengan pendidikan itu sangat penting. Di pendidikan itu bukan didapat di sekolah saja, di mana saja. Nah, apalagi di yayasan yang membina kita, mental kita harus terbentuk untuk bagaimana mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman yang saat ini kita semua rasakan. Perkembangan zaman ini baik buruknya itu ada di genggaman kita masing-masing. Bagaimana supaya kita diarahkan untuk menata, untuk menjalani kehidupan ini ke depannya untuk menghadapi global tantangan zaman saat ini. Kita tidak panjang lebar lagi, kita buka pengajian kita dengan tilawatul Quran yang akan disenandungkan oleh akhirnya Rizky pada dulu ya kan oke falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barakallah, sekarang jazakumullah khairan atas tilawah yang dibacakan surah Al-Rahman ayat terakhirnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semoga menjadi ahli-ahli Al-Quran. Ya, jadi hafalan Al-Quran yang sudah ada mulia jaga. Karena itu adalah bekal ilmu yang kita punya, yang sudah pernah kita baca, sudah pernah kita hafal. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmu yang dimiliki oleh seorang itu ilmu yang sudah ada terpendam di dalam ingatannya. Ketika hafalan Al-Quran yang sudah ada, Allah menjaga. Itu adalah ilmu kita.
Itu adalah ilmu Anda yang sudah Anda miliki, tinggal Anda jaga, tinggal dijaga pekerjaan, ya, insyaallah. Barakallah. Alhamdulillah, kita dengarkan bersama nasihat agama yang disampaikan oleh Ustazah pada waktu kita sekalian. Semoga Allah menambahkan wawasan kita, membuka cakrawala berpikir kita, mengalami pengalaman, ilmu, pengetahuan atau dalam berpendidikan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah pada kepada kita sekalian. Semoga bisa kita ikuti dan bisa kita bisa kita. Oke, terima kasih kepada Ustazah pada sebagai terhormat dari semua. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati pimpinan Pondok Baitul Quran Al-Salafi, Ustaz guru kami yang dengan semangat ya masih tetap membina adik-adik dari Indonesia Timur juga Indonesia bagian Barat. Guru kita ini termasuk teman seperjuangan sama dengan Ustadz Hasrul. Alhamdulillah sangat membantu saya dalam membimbing adik-adik, khususnya adik-adik dari kampung saya. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena bisa hadir di sini. Emang ini udah jadi niat ya, niat lama banget untuk hadir bersama adik-adik. Hanya mungkin malam ini Allah kasih kesempatan untuk bisa jumpa. Yang sangat kami hormati dan banggakan juga abang kita, ustadz kita, orang tua kita, Bang Hasrul Kapailu, pimpinan Pondok Tahfiz Quran Riun, yang banyak memberikan kontribusi tempat tinggal, bahkan bantuan moral dan bantuan anggaran buat adik-adik saya juga, khusus dari Kota Tua dan Maluku Tenggara. Saat pertama ke Jakarta, termasuk tempat pertama persinggahan buat kami adalah Quran Riun. Maka selalu saya sampaikan ke adik-adik bahwa Quran Riun adalah rumah pertama umat, rumah pertama adik-adik Maluku yang mampir di Jakarta, khususnya adik-adik saya. Dan itu saya selalu sampaikan ulang-ulang ke adik-adik agar apa? Kebaikan ini bisa diwarisi untuk yang lain. Mereka bisa mencontohkan apa yang telah dilakukan pendahulu kita. Misalnya senior-senior, abang-abang dan sebagainya. Harapannya pada kesempatan ini adik-adik yang kemudian dididik di sini melakukan hal yang sama. Ada kaderisasi ketika kalian dibimbing, dibina oleh ustadz-ustadz kita, harus serius. Karena hanya kita yang peduli terhadap kalian. Berapa banyak teman-teman angkatan kami, juga senior-senior di daerah, yang sangat apatis dan tidak peduli dengan dunia pengkaderan dan pembinaan seperti ini. Dan hanya kami beberapa orang yang bersyukur Allah memilih kami untuk mengurus kalian, walaupun tidak secara totalitas. Memang kita mendengarkan kabar dan mendoakan kalian agar tetap istiqomah di jalan ini. Karena hanya kalian yang dipanggil dari 1000 bahkan puluhan ribu generasi di tiap kampung yang hadir ke sini. Asbab ustadz kalian sehingga kalian bisa menginjakkan kaki di Jakarta. Maka yang pertama saya ingin sampaikan buat adik-adik, harus tanamkan dalam hati niat yang kuat untuk menuntut ilmu.
Ya, itu mungkin pengantar. Yang ingin kita sampaikan malam ini untuk adik-adik adalah keutamaan mempelajari Al-Quran. Pasti udah pada tahu kan? Udah belum? Udah lah, udah berapa tahun di sini? 4. Oh, Masya Allah, udah hampir 4-5 tahun belajarnya itu udah luar biasa ya. Aku mau dengar dari dulu keutamaan orang mempelajari Al-Quran itu apa aja? Ayo, sampaikan aja, gak apa-apa. Mendapatkan syafaat. Cerdas. Ada lagi? Nah, yang lagi nggak mau ngantuk, yang di samping baju hijau, baju kotak-kotak, yang hidungnya mancung. Apa keutamaan mempelajari Al-Quran? Motivasi pertama kali datang ke Jakarta apa? Terus mondok ini untuk apa? Setelah belajar Al-Quran, apa yang diinginkan? Saat nanti dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Masya Allah, memberikan mahkota terbaik untuk kedua orang tuanya yang cahayanya itu melebihi cahaya langit dan bumi. Di saat seluruh cahaya tidak ada, selain cahaya paling tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua adalah penghafal Al-Quran. Mahkotanya itu bercahaya, jubah-jubahnya itu bercahaya karena terbuat dari yakut, permata, intan berlian dari surga. Maka bersyukur kalian yang ada pada kesempatan ini belajar Al-Quran, karena kalian adalah calon-calon penghuni surga yang kelak akan mempersembahkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kalian ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan tidak ada satupun anak dari mereka yang mampu menolong selain penghafal Al-Quran. Bayangkan ketika orang tua kalian dibangkitkan. Orang tua yang sudah meninggal siapa di sini? Ada yang orang tuanya sudah tidak ada? Ada. Sama, kakak juga punya orang tua, dua-duanya nggak ada. Jadi saat ini kalian punya motivasi menghafal Al-Quran, dan orang tua tidak menyaksikan apapun yang kalian jalani saat ini. Prosesnya capek-capek, lelah, ya. Tapi nanti ketika kalian menjadi hafiz Quran di hadapan Allah, mereka kaget. Anaknya dibangkitkan menjadi penghafal Al-Quran, orang tuanya dipanggil oleh Allah agar lebih dekat, dan Allah suruh para malaikat memakaikan jubah kemuliaan yang sangat megah, cahayanya itu Masya Allah. Orang tua yang lain iri, kaget, ya Allah, kenapa anakku dulu tidak saya didik untuk belajar Al-Quran? Udah terlanjur, udah nggak bisa lagi balik ke dunia untuk menyuruh anak-anaknya belajar Al-Quran. Maka pada saat itu orang tua yang tadinya tidak tahu proses kalian hari ini, mereka kaget. Ya Allah, kenapa saya bisa dipakaikan mahkota seperti ini? Kenapa Allah pakaikan saya juga? Kata malaikat, karena engkau telah mendidik anakku menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun mereka sudah tidak ada, tapi kalian bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, mereka akan mendapatkan pahala itu. Mereka akan menikmati hasil jerih payah kalian menghafal Al-Quran saat ini. Itu satu-satunya cita-cita tertinggi penghafal Al-Quran, selain beberapa di antara itu. Ada yang lain? Semua ingin mempersembahkan mahkota kemuliaan buat orang tua? Mau nggak? Mau. Berarti harus sungguh-sungguh belajar Al-Quran, menghafal. Jangan sampai malas. Ada yang malas? Oh, alhamdulillah, semuanya rajin. Syukur ya Ustaz ya, semua rajin menghafal. Insya Allah, tabarakallah. Kakak iri kalau lihat kalian semangat menghafal Al-Quran. Derajat kalian luar biasa. Selain itu ada keutamaan yang lain? Silakan sampaikan aja apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sudah pernah pelajari dari guru-guru kalian.
Apalagi selain mahkota kelak akan memberikan syafaat. Apalagi sampaikan aja, sampaikan biar bisa bisa lebih akrab dengan kakak. Kalau kakak nggak bisa menonton belajarnya harus gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau semuanya udah nggak mau sampaikan ini jawabannya, berarti akan sampaikan lanjut bahwa selain mahkota kemuliaan juga keutamaan lain berikan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati apa? Lanjut, syafi'an li ashabi. Semuanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Tidak ada syafaat yang paling terbaik di hari kiamat selain syafaat dari Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Mau dapat syafaat dari Rasulullah? Mau dapat syafaat dari Al-Quran? Berarti harus mengikuti sunnah Rasulullah, termasuk dekat dengan Al-Quran, termasuk mempelajari Al-Quran. Sholat gak boleh malas, 5 waktu bahkan sunnah-sunnahnya, serta seluruh sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu turun sampai dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yang sanadnya bersambung langsung ke Rasulullah SAW. Maka kalian wajib mengikutinya, karena ini mendapat syafaat kan? Berarti nggak boleh main-main, nggak boleh anggap enteng aturan, anjuran, segala keteladanan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Contoh paling kecil, makan harus dengan tangan kanan, minum tidak boleh berdiri. Itu hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkadang adik-adik lupa, bahkan lalai. Benar nggak? Benar. Jadi mulai terbiasa untuk dalam aktivitas kita sehari-hari selalu mencontohkan baginda Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah adik-adik punya keinginan apapun itu, termasuk cita-cita mau menjadi presiden, mau jadi menteri silahkan, yang mau jadi TNI, panglima, mau jadi membalik ulama besar, Allah akan sampaikan ketika kalian menjadikan Allah satu-satunya tempat kalian kembali dan menjadikan satu-satunya sahabat terbaik kalian adalah Al-Quranul Karim, bukan HP. Siapa yang suka pegang HP berjam-jam? Nggak ada ya di sini, Ustaz? HP-nya dipakai untuk belajar. Oke. Ada kesempatan untuk nonton YouTube pastinya. Enggak, pasti. Ada kesempatan untuk WA yang lain pasti. Nggak mungkin nggak. Nah, generasi Gen Z itu belum melampaui batas dari seluruh generasi sebelumnya. Penguasaan teknologi dan informatika jauh banget. Maka pada kesempatan ini kakak ingin sampaikan bahwa usahakan HP itu nomor 2, ya, Al-Quran nomor 1. Bisa nggak? Bisa. Jangan sampai keluar dari sekolah lah, sunat-sunat perempuan lah, bahala. Ingatan bisa merusak ingatan itu kalau urusan yang maksiat, ya. Jadi kakak ingin sampaikan juga bahwa hal yang paling terpenting bagi seorang penghafal Al-Quran adalah murojaah, ya, murojaah sebagai kunci terbaik penghafal Al-Quran.